Anda mengalami rasa sakit saat menelan makanan ataupun minuman? Ya, sakit saat menelan memang biasa dialami oleh semua orang tanpa memandang usia dimanapun dan kapanpun. Rasa sakit tenggorokan saat menelan memang cukup menyakitkan dan biasanya muncul dari bagian atas leher atau tenggorokan hingga bagian bawah di belakang tulang dada. Sensasi seperti terbakar, perih, atau tekanan yang sangat kuat itulah yang menyebabkan sakit saat menelan. Sakit tenggorokan disebabkan antara lain akibat infeksi di bagian tenggorokan atau adanya reaksi alergi di jalur menelan. Dalam kasus lain, bisa juga dikarenakan kondisi saraf atau otot-otot yang mengontrol gerakan menelan sedang dalam keadaan lemah. Selain disebabkan oleh infeksi atau radang, sakit saat menelan juga dapat terjadi karena terlalu banyak berbicara atau berteriak. Apabila hal ini yang Anda alami, jangan terburu-buru mengonsumsi obat pereda nyeri. Ingat bahwa tidak semua rasa sakit tenggorokan saat menelan disebabkan oleh radang tenggorokan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang sakit pada tenggorokan saat menelan, ada baiknya Anda simak lebih dulu pembahasannya di Ayo Hidup Sehat berikut ini. Itu dia ya mengenai sakit tenggorokan tadi sampai ada tukang parkir juga ya. Mungkin karena teriak-teriak jadi sakit tenggorokan gitu ya. Nah sekarang kita udah bersama dengan Dokter Syahrial. Syahrial, apa kabar Dok? Baik, Ya. Sela. Kita Ya, ngebahas Dok, seputar kita mau bahas soal Iya. sakit tenggorokan tadi nih Dok. Ini sebenarnya sakit Sakit saat saat menelan. menelan ini nih berkaitan dengan apa sih Dok? Yang paling sering nih masyarakat perlu tahu penyebabnya tuh biasanya apa Dok? Sebenarnya intinya orang ada gangguan menelan atau sakit menelan itu ada sesuatu yang bermasalah pada tenggoroknya pastikan. Ya. Yang paling sering sih memang radang. Yang paling sering radang. Cuman masyarakat taunya radang tuh karena infeksi gitu. Padahal tidak selalu. Radang itu bisa simpel karena tenggoroknya kering, kurang minum aja itu udah mulai radang juga, nyeri juga ya. Seperti tadi gitu kan yang tukang parkir mungkin bukan hanya teriak, dia lupa minum gitu seringnya itu juga. Kering atau karena alergi juga bisa. Misalnya makan sesuatu yang dia alergi atau menghirup sesuatu yang alergi juga bisa timbul radang bukan nyeri. Selain karena infeksi. Ya tentu saja kalau infeksi atau sebab lain yang lebih berbahaya mungkin itu yang harus jadi perhatian. Ya. Baik. Nah ini ada fakta dan mitos yang beredar di masyarakat nih Dok. Baik. Ya kita Apa saja? berkumur dengan air garam itu dapat meringankan sakit saat menelan. Itu fakta atau mitos Dok? Fakta ini, fakta. Oh, jadi kalau tadi misalnya penyebabnya kering atau apa, mungkin minum membantu ya. Iya. Berkumur air garam juga memang membantu mengurangi loh, tidak menghilangkannya. Mengurangi ya. misalnya pada beberapa kasus karena infeksi radang juga kita anjurkan. Salah satunya aja berkumur dengan air garam yang fisiologis tentu saja. Nah itu selain itu kadang-kadang nih juga beberapa masyarakat juga selain berkumur-kumur dengan air garam itu biasanya kayak di gargling gitu. Iya, Dok. maksudnya Jadi kumur itu di gargling gitu, jangan bukan cuma kumur di sekedar mulut. kumur-kumur Ya aja betul. ya. Betul sekali istilah itu. Jadi maksud saya berkumurnya adalah gargling ya. Gargling jadi dikumur kira-kira 30 detik Di ujung di tenggorok gitu ya, ya, Dok? Iya. sampai bunyi kelek-kelek. Kalau Itu kenapa nam- mesti garam Dok? Memang garam bisa. Karena garam bersifat absorber kan, jadi menyerap cairan. Salah satu penyebab radang itu kan karena ada pelebaran pembuluh darah sehingga terjadi pembengkakan. Jadi dengan menyerap itu pembengkakannya sedikit berkurang. Nah kalau dengan itu yang obat-obat udah kumur dikemasan, Nah, biasanya itu itu ada kalau obat kumur banyak macamnya, ada yang cuman antiseptik, ya. ada yang mengandung antiseptik plus pengurang rasa sakit Ya. kayak anestesia gitu. Nah, itu ada macam-macam. Kira-kira itu. Oh, Itu oke, juga boleh tentu saja, tapi kan harus beli kalau itu. Kalau air garam kan cukup Tinggal bikin. dibikin aja di rumah gitu ya Dok ya. Iya. Ini emang bener gak sih Dok kalau misalnya lagi sakit tenggorokan itu emang harus makan yang anget-anget? Karena pasti banyak masyarakat termasuk tadi Kak Bekti cerita katanya waktu pas lagi sakit tenggorokan minum yang es dingin malahan jadi lebih enak gitu Dok. Kadang ya jadi malah apa namanya Iya. hilang deh tuh Dok gitu ya. Gimana tuh Dok? Ya memang individual sih. Ya. Sebagian besar secara umum dianjurkan tidak minum dingin pada Ya. saat radang tenggorok ya. Ya. Tapi beberapa orang yang tidak alergi sih boleh saja minum dingin gitu ya.
untuk Oke. minum. Mungkin efeknya adalah efek kayak kalau kita demam dikompres begitu. Radang kan salah satu gejalanya hangat panas gitu kan di situ. Mungkin kalau minum es jadi ya rada-rada. Tapi khusus untuk orang yang tidak alergi dingin. Oke. Ya. Kalau yang alergi dingin jangan pasti tambah parah. Jadi sakit tenggorokan itu bisa terjadi karena adanya alergi gitu. Bisa. Tapi ini pembakaran amandel bisa juga penyebab sebagai sakit tenggorokan Sakit atau tenggorok. susah menelan itu tadi, sakit saat menelan. Itu sama nggak gitu, Dok? Justru Dengan paling alergi gitu, paling sering penyebab tenggorok adalah karena radang amandel ya, terutama pada anak. Oh, Pada karena anak ada paling amandel sering. seringnya Nah, itu. Dewasa juga kalau masih ada amandel dan dia berulang masih infected juga bisa menyebabkan tenggorok. Cuman bisa dibedakan kalau umumnya kalau amandel ada infeksi kan berarti. Umumnya ada demam. Iya. Kalau Umumnya ada amandel demam tuh selain radang. Tapi kalau alergi seperti kawan kita tadi Ya. mungkin nggak ada demam, dia cuman tenggoroknya aja nyeri, gatal tapi tidak disertai demam biasanya. Oke. Oke, Dok, ini masyarakat juga perlu tahu nih, selain sakit tenggorokan biasa karena alergi, ini ada gak nih, Dok, selain sakit amandel juga, mungkin ada sakit tenggorokan tertentu yang itu adalah indikasi sebagai penyakit serius, Dok? Ada beberapa kasus misalnya yang agak sulit diobati sakit tenggorokan karena infeksi tuberkulosis. Iya. Itu juga nyeri sekali kalau nelen tuh. Dan umumnya lama diobatin juga tidak baik. Atau misalnya tumbuh cancer. Iya. Cancer tentu di daerah tenggorok misalnya amandelnya berubah menjadi cancer. Aduh. Ya, atau dinding tenggoroknya tumbuh cancer. Itu juga nyerinya hampir tidak teratasi dengan obat-obatan maupun yang tradisional tadi yang kita bicarakan itu. Oke. Nah, Ada beberapa. Nah, minum antibiotik itu dapat mengobati sakit saat menelan. Itu fakta atau mitos, Dok? Oh, minum antibiotik. Ya. Iya. Kan ada yang sakit Itu, tenggorokan dikit-dikit. Antibiotik gitu, Dok. Mitos kalau menurut saya. Lebih ke Mitos. mitos. Oke, kenapa Karena tuh? tadi, karena luasnya penyebab sakit tenggorokan tidak selalu karena infeksi kan. Ya, jadi kalau dan yang menghilangkan nyeri tenggorok, kalaupun karena infeksi, yang menghilangkan nyerinya kan bukan karena si antibiotik, dia perlu waktu lama untuk menghilangkan. Sebenarnya yang simpel adalah pengurang rasa sakit ya, atau painkiller Iya. atau yang sering disebut analgetik kan gitu. Nah, itu yang menghilangkan itu rasa yang- sakitnya. Oh, jadi bukan antibiotik Jadi mitos ya? sebenarnya antibiotik. Oh, baik, Dok. Kecuali memang disebabkan karena infeksi ya, Karena Dok? kalau ya? infeksi dia butuh waktu ya, sesudah mungkin 2-3 hari minum antibiotik. Kalau dia tidak minum analgetik baru nyerinya hilang. Kandidat itu apa itu? Salah satu jamur. Oh, salah satu jamur. Jamur yang bisa tumbuh dan menyebabkan penyakit tentu saja. Ya, Dok. Iya. Nah, tadi nih pertanyaannya belum dijawab nih, Dok, yang Iya. soal kanker tadi. Iya. Sebenarnya kanker kan kalau kita bicara kanker itu penyebabnya banyak hal, multifaktor lah ya. Dari mulai genetik, dari mulai infeksi oleh virus atau jamur tertentu, dan penggunaan zat-zat kimia baik dalam makanan atau yang dihirup, itu juga misalnya rokok, alkohol, ya itu semua bisa menyebabkan kanker. Terutama kanker-kanker daerah tenggorok, nasofaring, laring dan lain-lain itu juga bisa disebabkan oleh beberapa virus ya. Selain itu makanan juga berpengaruh gak, Dok? Ini kan apalagi kita di Indonesia yang suka makannya kadang-kadang tuh banyak Macem-macem pengawet, ya. ikan teri, seperti itu, Dok. Nah, Dari itu gorengan. dia. Iya benar. Beberapa kali saya juga bicara bahwa justru sekarang kalau mau dibilang faktor yang penting itu yang bisa kita hindarin tentu saja adalah makanan kan. Iya. Sekarang agak susah menghindarnya karena hampir apalagi kalau dibeli di tempat-tempat di pasar tradisional itu kan makanan sekarang banyak menggunakan pengawet. Iya, kan? Dok. Iya, betul, Dok. Formalin itu di mana-mana kan, bakso itu pakai dia. formalin, tahu pakai formalin, ikan pakai formalin Iya. kan. Biar tahan lama gitu, Dok. Nah, sebenarnya itu kadang-kadang Itu bisa itu justru yang salah satu penyebab kanker yang paling sering sekarang. Oke. Mungkin itu yang menyebabkan sekarang sering sekali ditemukan. Baik, Dok. Iya. Nah, ini ada fakta mitos berikutnya nih, Dok. Ya. Jadi sakit saat menelan itu diakibatkan karena panas dalam, Dok. Itu fakta atau Panas, mitos? ya, panas dalam nih sebenarnya kan misalnya terkait dengan infeksi di daerah saluran cerna ya. Nah, saluran cerna itu misalnya tifus dan Jadi- typhoid. Nah, itu juga bisa menyebabkan karena kering sebenarnya. Kering Jadi fakta nih, Dok, ya? fakta itu. Fakta. Baik, Dok. Oke, ini kita
Kita mau minta tips-tips nih dok, gimana caranya di cuaca yang seperti ini supaya kita tidak rentan terkena sakit tenggorokan dan juga supaya stamina-nya tetap fit terus dok. Sebenarnya menghindar dari sakit tenggorok tadi, kalau menghindari supaya tenggorok tidak kering, artinya cukup minum ya. Kita kemana-mana, apalagi kalau jalan jauh bawa aja air minum lah, paling nggak supaya tenggorok kita tidak kering. Minum untuk tiap 1 jam atau tiap berapa jam, cukup minum itu udah cukup menghindari. Kedua, kalau kita masuk lingkungan yang ramai, misalnya di mall atau di mana, kalau memungkinkan ya, kira-kira cuacanya begini, daya tahan tubuh kita tidak bagus, nggak ada salahnya kita menggunakan masker misalnya. Tentu saja makanan yang sehat, makanan yang cukup bergizi itu juga membantu untuk menghindari sakit-sakit tenggorok. Jangan makan makanan yang terlalu terlalu pedas, terlalu manis, terlalu banyak mengandung minyak. Nah, itu juga untuk menghindari. Oke, baik. Terima kasih banyak ya dokter. Ya, sama-sama informasinya. Terima kasih banyak dok. Tidak terasa nih, sudah hampir 60 menit nih kami menemani Anda dan sudah waktunya kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Ayah Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan jangan lupa kalau Anda terlewatkan episode kali ini, Anda bisa saksikan langsung ya lewat laman TV One, TV One Connect dan viva.co.id. Oke, baik. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Indonesia, ayo hidup sehat.